Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Adalah janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, selamat berjumpa saudara-saudara seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya dalam anugerah Tuhan yang sangat besar, kita selalu dipelihara Tuhan, bahkan akan terus kita akan sehat dan baik-baik saja. Amin. Dan pada saat ini saudara,
saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan berkaitan dengan situasi, kondisi yang hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kebingungan, kebimbangan, keraguan, dan banyak hal. Manusia yang ada di muka bumi ini mengalami banyak masalah. Namun saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya dan saudara akan mengalami ketenangan batin, pemeliharaan yang dari Tuhan dan luar biasa. Dan tema kita pada saat ini adalah pagar perlindungan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kata pagar perlindungan Tuhan ini adalah sebuah istilah yang artinya adalah bentuk kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya dari segala serangan musuh atau bahaya yang mengancam. Nah, pertanyaannya adalah, dari manakah kita tahu bahwa Tuhan membuat pagar pelindungan bagi umatnya, dan apa saja yang dilindungi oleh Tuhan? Tentu kita harus menjawab semuanya ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Salah satunya di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-10. Ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saya ulangi, Ayub pasal 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara perhatikan baik-baik, ya. Ini bagian dari penjelasan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungan bagi umatnya. Kalau kita baca ini, maka saudara perhatikan baik-baik apa yang ada di dalam perlindungan pagar Tuhan itu dan apa yang dilindungi Tuhan. Ya, 1. Dikatakan, bukankah engkau yang buat pagar sekeliling dia? Jadi 1 dia itu menunjuk kepada Ayub. Ini yang dilindungi adalah orangnya. Ya, tentu saja tidak hanya Ayub tapi juga seluruh keluarga dia. Yang kedua, rumahnya. Ya. Jadi katakan tadi, dan rumahnya. Yang ketiga, segala yang dimilikinya atau harta benda. Yang terakhir, yang keempat, apa yang dikerjakannya atau pekerjaannya. Jadi ada 4 perlindungan yang luar biasa: orangnya, rumahnya, harta bendanya, dan pekerjaannya. Ini artinya perlindungan Tuhan itu menyeluruh semuanya. Ya. Semuanya dilindungi oleh Tuhan. Dalam Zakaria pasal kedua ayat ke-5, perlindungan Tuhan itu seperti tembok berapi yang berbunyi, dan aku sendiri, hanya itu besar di Tuhan, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi Tuhan sudah mengatakan dia menjadi perlindungan seperti tembok berapi. Ya. Artinya kalau kita ada di dalam sebuah rumah itu seperti dikelilingi oleh api, dan api itu seperti tembok yang memagari. Atau dalam Mazmur pasal 91 ayat kedua dikatakan begini, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi dalam Mazmur 91 ayat 2 ini Tuhan disebut sebagai kubu pertahanan. Ya. Kalau ada sebuah peperangan, maka saudara akan melihat
ya. Kubu itu seperti benteng ya. Benteng-benteng di mana kita ada di dalam benteng itu sehingga tidak mudah diserang oleh musuh. Ya. Nah, pertanyaannya saudara, siapa yang dapat membuka pagar ini? Kali kita sudah membaca bahwa Tuhanlah yang merupakan pagar, merupakan perlindungan bagi umatnya. Pertanyaannya, siapa yang dapat membuka pagar ini? Yang pertama, siapa yang dapat membuka pagar ini adalah Tuhan sendiri. Dalam kerangka apa? Dalam tujuan apa? Kalau Tuhan membuka sebuah pagar perlindungan ya dibagi umatnya, Tuhan itu punya sebuah tujuan, yaitu menguji iman. Namun jika Tuhan yang izinkan dibuka, maka ada jaminan dari Tuhan, yaitu Tuhan tahu kualitas iman orang itu yang diuji. Dan Tuhan juga tahu ujian itu tidak melebihi takaran iman dia. Artinya Tuhan tahu orang ini pasti sanggup dan pasti menang. Makanya ketika Tuhan itu membuka pagar perlindungan dalam kehidupan Ayub, Tuhan sudah tahu bahwa Ayub ini kualitas imannya, takaran imannya itu punya kemampuan untuk menghadapi setiap ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, kebetulan kali ini ujiannya adalah iblis sendiri, ya, yang datang kepada Tuhan dan minta izin, lalu Tuhan izinkan. Namun Tuhan itu tahu kualitas dari imannya Ayub. Makanya dipersilahkan untuk dicobai oleh iblis, karena Tuhan tahu takaran iman dalam diri Ayub itu menang untuk menghadapi ujian yang seberat itu pun. Ya. Jadi yang pertama, siapa yang bisa membuka pagar itu adalah Tuhan sendiri, tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya sebutkan. Yang kedua, siapakah yang dapat membuka pagar ini? Yang kedua adalah manusia sendiri atau umat Tuhan sendiri. Ya. Nah, pagar yang ada dalam kehidupan umat Tuhan itu akan bocor atau terbuka ketika dosa itu masuk di dalam kehidupan manusia, atau manusia itu melakukan sebuah dosa. Jadi dosalah yang membuka pagar perlindungan Tuhan, saudara. Contohnya Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 13. Ya. Ketika bangsa Israel itu pergi ke Yeriko, ke sebuah kota namanya Ai, ya, maka bangsa Israel membawa sekian ribu orang, ya, membawa sekian ribu orang. Karena mereka sudah punya pengalaman, kemanapun mereka pergi selalu Tuhan berikan kemenangan, kemenangan. Jadi mereka ketika pergi yakin sekali dengan sekian ribu itu dapat mengalahkan bangsa Ai. Ya. Tapi kali ini ketika mereka sedang berperang, tiba-tiba mereka mengalami kekalahan. Mereka dipukul mundur sampai dikejar, mereka lari-lari, ya. Dan banyak korban dari pihak bangsa Israel. Ketika mengetahui bahwa bangsa Israel dikalahkan seperti itu, Yosua tersungkur di depan Tuhan, lalu dia istilahnya bertanya kepada Tuhan, berseru-seru pada Tuhan, kenapa Tuhan? Biasanya Tuhan berikan sebuah kemenangan, tapi kali ini umat Tuhan mengalami kekalahan. Ya. Ketika Yosua itu tersungkur, Tuhan berkata, bangun. Ya. Kenapa kamu bersungkur? Ya. Lalu Tuhan tunjukkan sebuah situasi di mana ketika bangsa Israel itu disuruh memukul musuhnya, jangan ada yang mengambil barang-barang yang dikhususkan, semua harus dimusnahkan. Tapi kali ini ada satu orang, ya, yang membuat pagar perlindungan bangsa Israel itu bocor, karena ada seorang namanya Achan itu mengambil barang-barang yang dikhususkan kemudian disimpan dia sendiri, ya, sehingga itu menimbulkan murka Tuhan. Jadi dosa itu akan membuka pagar perlindungan Tuhan. Ya. Ada sebuah kesaksian, saudara. Di dalam sebuah perumahan, ini di daerah Jakarta, tidak perlu saya sebutkan namanya,
tapi ini sebuah kejadian nyata dialami oleh orang yang percaya atau orang Kristen. Kejadiannya adalah, saudara, ada segerombolan para perampok itu mengamat-amati ya di perumahan itu mana yang kira-kira akan dirampok, jam berapa dan sebagainya. Jadi sebelum mereka merampok, mereka sudah mengamat-amati ya. Ketika mereka mengamati rumah yang disebutkanlah si A ini, orang percaya ini ya, mereka berkata ini bisa dirampok ya. Ini rampoknya harus malam hari jam sekian. Lalu mereka mengadakan sebuah persiapan, kemudian mereka pada hari hanya mendatangi rumah ini untuk merampok. Tapi aneh, pada saat mereka itu datang di situ ya, semula mereka melihat bahwa rumah mereka itu biasa saja, pagar nggak terlalu tinggi, tapi ini waktu mereka datang pagarnya tinggi ya. Karena pagar tinggi, mereka memperhitungkan banyak hal, mereka tidak akan sanggup merampok dalam waktu sekian. Lalu mereka mengurungkan niat, mereka tidak jadi merampok. Namun aneh, 1 bulan kemudian ketika para perampok itu mengamati perumahan itu lagi ya, melewati rumah itu, para perampok ini heran, kok kali ini pagarnya jadi rendah. Lalu mereka menyusun siasat lagi, lalu mereka masuk ya. Pada hari hanya mereka bisa masuk, lalu merampoklah rumah itu ya. Ketika polisi pada akhirnya bisa menangkap perampok-perampok ini, mereka ditanyai kenapa mereka merampok dan sebagainya ya. Mereka mengatakan bahwa sebelumnya melihat bahwa rumah ini berpagar tinggi, tapi ketika 1 bulan kemudian mereka pagarnya kok rendah, lalu mereka bisa merampok. Ketika diusut kepada pemilik rumahnya mengaku bahwa ketika pagar rumah itu tinggi, itu mereka dalam kondisi sedang berdoa ya. Mereka suka berdoa, ada persekutuan ya. Namun 1 bulan kemudian, itu kenapa pagar menjadi rendah dan bisa dirampok? Pengakuan istrinya mengatakan bahwa suaminya melakukan korupsi di kantornya. Ketika dosa itu dilakukan, maka pagar dari Tuhan itu menjadi bocor ya, menjadi terbuka. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, jadi kita sudah pelajari siapa yang bisa membuka pagar, hanya Tuhan dan orang percaya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah setan tidak dapat membuka pagar pelindungan Tuhan? Apakah setan atau iblis ya, dapat membuka pagar pelindungan Tuhan? Ya. Jawabnya adalah, selama Tuhan tidak izinkan dan selama umatnya tidak membocorkannya sendiri ya, maka setan tidak akan pernah sanggup untuk membuka pagar itu. Sekali lagi, apakah setan bisa membuka pagar pelindungan Tuhan? Jawabannya adalah, selama Tuhan tidak mengizinkan dan selama umat Tuhan itu tidak membocorkannya sendiri, maka setan tidak dapat membuka pagar yang dari Tuhan. Apalagi ya, dalam diri orang percaya itu ada pribadi Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 3:16 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu ya. Dalam 1 Yohanes pasal 4:4 dikatakan, roh yang ada pada kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Jadi itu membuktikan bahwa ketika kita ini hidup di dalam kebenaran Tuhan ya, kita tidak melakukan sebuah dosa dan Tuhan tidak membuka pagar kita dengan alasan sedang tidak menguji kita, maka tidak ada satu setan pun yang sanggup membuka pagar pelindungan Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita akan bahas ya, pertanyaan berikutnya. Ini yang penting, karena banyak orang saya amati seringkali pagarnya itu terbuka ya. Nah, bagaimana
caranya agar pagar perlindungan Tuhan itu tidak bocor oleh perbuatan kita, ya, oleh kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana caranya agar pagar perlindungan Tuhan itu tidak bocor atau tidak terbuka? Ya, yang pertama, perhatikan baik-baik saudara. Ya, yang pertama, menguduskan diri setiap hari dari pencemaran dosa. Jadi cara yang pertama agar perlindungan Tuhan itu tidak bocor atau tidak terbuka adalah menguduskan diri setiap hari dari pencemaran dosa. Saudara perhatikan di dalam Ayub pasal 1 ayat 4 sampai 5. Saya baca demikian, ya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan, perhatikan, menguduskan mereka. Ya. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kata senantiasa itu artinya setiap hari, selalu, ya, setiap hari, selalu, ya. Apalagi didapati anak-anaknya seringkali mengadakan pesta, ya. Dan Ayub berpikir barangkali anak-anaknya berbuat dosa, maka dia setiap hari menguduskan anaknya dan mempersembahkan persembahan korban penghapus dosa atau kesalahan, ya, kepada Tuhan. Ya. Dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran, saudara. Hidup kita ini harus kita pahami sejak manusia jatuh dalam dosa, ya. Tidak ada orang yang sempurna. Semuanya selalu punya titik-titik kelemahan dalam hidup dia, dan itu punya potensi membocorkan pagar perlindungan Tuhan. Karena itu, menyadari hal ini, betapa setiap hari kita harus duduk di hadapan Tuhan, lalu kita menguduskan diri, dalam arti kita mengadakan pengakuan dosa, ya. Kemudian kita mohon anugerah kasih karunia Tuhan, agar Tuhan oleh karena darahnya sudah tercurah menguduskan hidup kita kembali, ya. Sebab tanpa kita menguduskan hidup kita setiap hari, ya, betapa rawannya, rentannya kita sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa, ya, membocorkan pagar perlindungan Tuhan karena kita melakukan sebuah dosa. Dan dosa itu tidak ada dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Apa yang namanya dosa adalah dosa. Itu sanggup membocorkan perlindungan Tuhan, ya. Makanya kata dosa dari kata hamartia itu artinya melenceng, meleset dari sasaran, tidak kena sasaran. Apapun dalam hidup kita, baik itu perkataan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perilaku kita sehari-hari, apa yang kita kerjakan, semua itu berpotensi kita berdosa. Kita mengeluh saja berdosa, khawatir kita dosa. Karena ketika kita mengeluh, kita ingat bangsa Israel itu, ya, 3/4 itu mati di padang gurun karena mereka pekerjaan adalah mengeluh, mengeluh dan mengeluh, ya. Khawatir itu juga dosa, ya. Itu contoh, saudara. Khawatir itu sesungguhnya dengan kata lain tidak percaya Tuhan, ya. Beberapa peristiwa di Alkitab, ya, di beberapa Injil, saudara perhatikan, selalu Tuhan berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Karena mereka ketakutan akan mati, mereka khawatir akan mati. Tuhan selalu berkata, hai kamu orang yang kurang percaya atau tidak percaya. Jadi khawatir itu sesungguhnya tidak percaya kepada Tuhan. Itu dosa, saudara. Nah, dosa itu bisa membocorkan perlindungan Tuhan. Pak, berarti betapa sensitifnya. Iya, Tuhan itu sensitif dengan dosa, ya. Karena itu, saudara, yang pertama-tama mari sama-sama belajar. Setiap hari kita sediakan waktu untuk menguduskan diri di hadapan Tuhan. Apapun sepanjang hari, coba kita koreksi. Mungkin perkataan kita, mungkin pendengaran kita, mungkin mata kita, mungkin hati kita, ya.
perilaku kita akui di hadapan Tuhan. Kita mohon anugerah pengampunan dan kembali dikuduskan oleh Tuhan. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ya, segera menutup celah-celah yang dapat dimasuki setan iblis. Ya, setan atau iblis, jangan beri kesempatan. Segera menutup celah-celah yang dapat dimasuki oleh setan atau iblis, jangan beri kesempatan. Contohnya, saudara, ya, contohnya. Efesus, contoh pertama, Efesus pasal kedua. Ya. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-26 dan 27. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Efesus pasal yang kedua, ya, saya coba. Ya, maksud saya Efesus pasal keempat, ya, saya catatan salah. Efesus pasal 4 ayat 26 27, firman Tuhan berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi ini mengajarkan kepada kita, saudara. Ternyata marah itu bisa menjadi celah, menjadi peluang bagi iblis. Maka Tuhan berkata, kalau kamu marah, ya, jangan sampai matahari terbenam. Marahmu masih ada. Artinya, kalau kita marah itu asal pada tempatnya, saya kira tidak masalah, saudara. Misalnya ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita marah, lalu memberikan solusi dan sebagainya, itu baik saja. Tapi marah, ya, sampai membuat kita ini geram di hati, terlalu emosi, lalu itu berlarut-larut sampai matahari terbenam kita masih marah, maka firman Tuhan itu seperti membuat kita membuka celah, membuat peluang iblis bisa masuk dan bisa merusakkan kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, ya, sebelum matahari terbenam, segera reda amarah kita. Nah, karena Tuhan sudah mengingatkan, iblis itu akan mencari kesempatan, ya, untuk masuk dalam kehidupan kita, untuk menghancurkan kita. Makanya dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8, ya, sadarlah lawanmu adalah iblis. Ia seperti singa, ya, yang mengaum, yang berjalan keliling, mengamat-ngamati siapa yang dapat ditelannya. Makanya begitu mendapatkan kesempatan dalam hidup kita, misalnya kita marah, kita punya amarah yang meledak, lalu tidak surut sampai matahari terbenam, ada kesempatan bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita dan memporak-porandakan kita. Yang kedua, saudara, ya, jika ada masalah keluarga, ini penting bagi kehidupan suami istri, ya. Jika ada masalah keluarga, segera berdamai, ya. Jangan terlalu lama mengadakan gencatan senjata atau mungkin misalnya berpisah sementara, ya, karena sebuah persoalan, ya. Sekali lagi, jika ada masalah keluarga, segera berdamai. Jangan terlalu lama mengadakan gencatan senjata atau perpisahan sementara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, firman Tuhan berkata, ini bicara tentang keluarga, saudara, ya. Jadi bagi pasangan-pasangan suami istri, perhatikan baik-baik. 1 Korintus pasal 7 ayat ke-5, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ini konteksnya jika ada sebuah masalah, ya, janganlah kamu saling menjauhi, ya, kecuali dengan persetujuan bersama. Artinya mungkin misalnya bertengkar,
ya. Wajar suami istri selalu ada kesempatan bertengkar karena sebuah masalah, ya. Oke, bertengkar, ya. Kemudian kalau toh harus berpisah sementara, harus sesuai dengan persetujuan, artinya disetujui, ya, disetujui, ya. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi perpisah sementara itu karena sebuah pertengkaran, ya, sebuah perseteruan, ya, itu boleh dengan persetujuan. Tujuannya apa? Agar sama-sama kedua belah pihak suami istri itu berdoa. Tentu saja memohon campur tangan Tuhan, ya. Nah, firman ini selanjutnya berkata demikian. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertanya. Perhatikan, ya. Supaya iblis jangan menggodai kamu, supaya iblis jangan menggodai kamu, ya, karena kamu tidak tahan bertarak, ya. Jadi ini sebuah peringatan yang sangat tegas kepada keluarga-keluarga, pasangan-pasangan pada suami istri. Jika ada sebuah pertengkaran, ya, pertengkaran itu mungkin menjadi meruncing, lalu memutuskan untuk gencatan senjata atau menjaga jarak atau berpisah sementara, ya, itu boleh, ya, tapi dengan catatan sepakat agar masing-masing pihak itu bisa berdoa, ya. Tetapi jangan terlalu lama, harus segera kembali. Kenapa? Firman Tuhan berkata agar iblis tidak mencari kesempatan, mengambil kesempatan, ya. Kenapa? Karena kamu tidak tahan bertarak. Artinya pisah lama itu tidak baik, itu mengundang pencobaan, ya. Dan karena tidak tahan bertarak, maka akan berakibat bisa ada orang yang lain. Artinya mengandung bahaya perselingkuhan. Saudara, kita semua harus sadar, tidak ada sebuah rumah tangga yang mulus seperti melewati jalan tol, ya. Tidak ada tikungan, tidak ada tanjakan, tidak ada jalan yang di pinggir jurang sebagainya, ya. Kehidupan rumah tangga itu selalu, ya, ada variasi kehidupan. Adanya kadang rukun, kadang bertengkar, kadang ada kemarahan, kadang ada kecemburuan. Itu adalah sebuah kehidupan yang normal, saudara, ya. Termasuk pertengkaran yang sengit sehingga mungkin sangat emosional waktu terjadi itu, ya. Bahkan terjadi ancaman, ya, mau bercerai dan sebagainya, kata-kata kasar sebagainya. Namun Alkitab pada hari ini mengajak kita agar boleh kalau mengadakan perpisahan sementara, tapi digunakan untuk berdoa, ya, lalu segera rukun kembali bersama kembali. Karena kalau tidak, maka setan akan mengambil kesempatan, artinya pagar perlindungan Tuhan itu bisa terbuka karena dosa kesalahan kita sendiri. Karena itu bagi saudara-saudara yang sekarang mungkin sedang bermasalah keluarga-keluarganya, ya, dan mungkin sedang dalam kondisi gencatan senjata, segeralah kembali. Kenapa, saudara? Karena setan bisa mengambil kesempatan, bisa menghancurkan keluarga saudara lebih hancur dari sebelumnya. Mungkin awalnya hanya pertengkaran, hanya berpisah sementara, tapi bisa menjadi lebih besar karena iblis masuk, keluarga bisa menjadi berantakan. Jadi yang perhatikan contoh yang kedua ini, ya, setan bisa masuk atau merusak pagar kita kalau kita ini bermasalah dengan suami istri dan tidak diselesaikan dengan segera, ya. Yang ketiga, contoh ketiga, jika ada orang yang bersalah kepada kita, ampunilah, ya. Jangan disimpan dan jangan menjadi sebuah kepahitan, sebab kalau tidak, iblis juga beri kesempatan masuk dan menghancurkan hidup kita. Contoh yang ketiga adalah jika ada orang yang bersalah kepada kita,
ampuni. Dengan kekuatan Tuhan, ampuni. Ya. Jangan disimpan kesalahan itu, bahkan jangan menjadi sebuah kepahitan. Sebab kalau tidak, iblis beri kesempatan masuk dan menghancurkan hidup kita. Ya. Saya baca ayatnya saudara dalam 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 10 dan 11, firman Tuhan berkata demikian. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya, perhatikan ayat 11, iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya. Artinya saudara, kalau kita ini ada masalah dengan seseorang, ya, artinya orang ini membuat sebuah kesalahan dalam hidup kita, kita harus dengan kekuatan Tuhan mengampuni orang itu. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mau mengampuni, maka iblis akan memperoleh keuntungan atas kesempatan itu, dan iblis akan menghancurkan hidup kita. Banyak orang ketika disalib oleh seseorang tidak bisa mengampuni, lalu menjadi sebuah kepahitan, ya, itu membuka pagar perlindungan Tuhan. Bahkan kepahitan itu, beberapa kesaksian mengatakan itu berubah menjadi sebuah penyakit yang mengerikan, tumor, kanker, ya. Itu juga akibat karena adanya sebuah kepahitan, ya. Itu baru penyakit saudara. Tapi kalau kita tidak bisa mengampuni, ya, iblis memperoleh keuntungan atas kehidupan kita. Dia masuk, dia akan menghancurkan hidup kita. Itulah sebabnya mari, barangkali di antara kita ada yang masih sampai hari ini belum bisa mengampuni karena dilukai oleh seseorang, dan itu menjadi sebuah kepahitan. Sebelum berlanjut hari ini atas anugerah Tuhan, ampunilah dia. Jangan biarkan itu berubah menjadi sebuah penyakit, ya, tidak hanya penyakit secara psikologis kita kepahitan, namun menjadi sebuah penyakit fisik, yaitu ada kanker, tumor dan sebagainya. Namun lebih dahsyat lagi, kalau kita tidak mengampuni, maka setan akan mengambil keuntungan, akan menyerang kita, memporak-porandakan dalam kehidupan kita. Ya. Itu yang kedua saudara, ya. Yang ketiga, ya, bentengi hidup kita dengan selalu duduk di hadirat Tuhan setiap hari. Bentengi hidup kita dengan selalu duduk di hadirat Tuhan setiap hari, artinya kita bersekutu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Arti orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi ini bukan duduk biasa seperti saya duduk di kursi seperti ini, ya. Namun artinya duduk di hadirat Tuhan. Artinya bertemu, bersekutu dengan Tuhan, ya. Nah, orang yang suka bersekutu, berdialog dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bersekutu yang indah dengan Tuhan, orang seperti ini, ya, adalah orang yang selalu mendapat perlindungan Tuhan. Bahkan dikatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berdoa itu bukan perkara yang mudah, saudara. Ya. Kebanyakan orang itu berdoa ketika ada masalah saja, ya. Begitu ada masalah, lari kepada Tuhan, ya. Begitu masalah selesai, lalu meninggalkan Tuhan atau melupakan Tuhan, ya. Itu sifat manusia, saudara. Namun kalau kita perhatikan, firman ini mengajarkan setiap hari kita harus duduk di hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, kita menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan doa-doa syafaat, mengadakan pengagungan kepada Tuhan. Nah, orang seperti inilah, ya, Tuhan menjadi sebuah kubu pertahanan, benteng pertahanan, itu kuat, ya. Makanya di dalam
ayat yang ke Mazmur 91, itu ayat yang ke-7 ya, dikatakan begini: walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Perhatikan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malaikat-malaikatnya akan menatang engkau di setiap jalanmu. Ya. Nah, janji-janji ini diberikan kepada orang yang suka duduk di hadapan Tuhan. Suka duduk di hadapan Tuhan artinya suka berdoa, memuji, menyembah. Tiap hari ada waktu untuk bersekutu dengan Yang Maha Tinggi. Nah, orang seperti inilah ya, Tuhan menjadi kubu pertahanan, menjadi perisai, menjadi kekuatan, menjadi perlindungan yang dahsyat. 10.000 orang rebah ya, kita hanya menontonnya dan itu tidak akan menimpa kita. Karena itu Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini di masa pandemi ini, justru ini kesempatan bagi kita untuk lebih banyak lagi hidup duduk di hadapan Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan tiap hari. Saya ingatkan berkali-kali kepada jemaat Tuhan, pandemi virus corona ini diizinkan Tuhan terlepas di muka bumi. Artinya Tuhan sendirilah yang mengizinkan semua yang terjadi. Kalau Tuhan sendiri yang mengizinkan terjadi, maka hanya Tuhan juga yang sanggup melindungi kita, menolong kita, membebaskan kita dari pandemi ini. Hanya Tuhan. Kalau begitu, tugas kita hanyalah duduk di hadirat Tuhan setiap hari. Anjuran pemerintah mengatakan kita harus lebih banyak ada di rumah. Kalau di rumah kita hanya nonton TV, ya kita melakukan hal-hal yang tidak berguna, ya. Tetapi itu membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita selalu dekat dengan Tuhan dan selalu ada dalam pelindungan pagar Tuhan. Hanyalah kalau kita suka duduk di hadirat Tuhan, bersekutu dengan pribadi Tuhan. Mari lakukan di hari ini, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, ya, lindungi seluruh hidup kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perisai hidup kita. Sekali lagi, lindungi seluruh hidup kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perisai. Ya. Dalam Amsal pasal yang ke-30, saudara, ayat yang ke-5, ya, kita akan baca Amsal 30 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian: semua firman Allah adalah murni. Semua firman Allah adalah murni. Ya, yaitu firman, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Ya. Jadi firman itu di sini katakan menjadi perisai bagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Firman itu menjadi tembok, menjadi perisai, menjadi tameng dalam hidup kita. Hari-hari ini kita perlu tameng, kita perlu perisai. Kalau saudara pergi keluar, itu tidak hanya hadirat Tuhan, tapi firman itu menjadi tameng, ya, menjadi perisai. Kata perisai itu, ya, konteksnya adalah prajurit yang membawa seperti benda, ya, dari besi. Itu kalau perang itu digunakan untuk menangkis serangan dari pedang atau tombak dan sebagainya, ya. Itu namanya perisai, ya, tameng, ya. Nah, firman Tuhan hari-hari ini sungguh harus menjadi kehidupan buat kita. Tanpa firman maka tidak ada perisai. Di atas tadi kita sudah belajar, saudara, ya. Duduk itu artinya kita berdoa, namun yang terakhir ini adalah firman Tuhan. Firman itu sungguh-sungguh akan menjadi perisai tameng kemanapun kita ada, kemanapun kita pergi. Nah, kita nggak mungkin punya perisai, kita nggak mungkin punya tameng kalau hidup kita tidak ada firman-Nya. Maka pentingnya setiap hari kita tidak hanya duduk,
ya, memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat, namun juga tiap hari kita perlu makan firman Tuhan setiap hari. Tidak ada pilihan lain. Ya. Baik sudah di rumah, ya, di mana saja, tameng itu sangat diperlukan. Apalagi masa pandemi ini, saudara. Semua orang ketakutan, ya. Sudah pakai masker, sudah pakai yang namanya jaga jarak, ya. Sudah pakai pembersih, ya, hand sanitizer, ya. Sudah pakai alat-alat pelindung, ya. Sudah berusaha untuk menjaga agar kita aman. Namun itu hanyalah perlindungan secara fisik. Saudara perlu perlindungan secara spiritual, yaitu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita penuh dengan firman Tuhan, ternyata firman Tuhan menjadi perisai. Ya. Tadi dikatakan begini, saudara, perhatikan baik-baik, ya. Firman adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Artinya begini, kalau kita yang ketemu Tuhan, Tuhan lindungilah aku. Tuhan berkata, oke, aku beri kamu perisai. Apa? Firman Tuhan. Jadi kalau kita ini sedang berseru kepada Tuhan minta perisai, maka Tuhan sediakan firman-Nya. Makanya saudara, situasi pandemi ini kita tidak aman dimanapun juga, ya. Kita tidak mungkin 100% ada di rumah. Kita pasti perlu keluar, membeli makanan, ya, beli sembako, beli ini, beli itu, kita pasti keluar, ya. Begitu keluar dari rumah, ya, maka ancaman virus ada di mana-mana. Tidak ada yang bisa membuat kita ini aman kecuali hadirat Tuhan, kecuali firman Tuhan yang menjadi tameng, menjadi perisai dalam hidup kita. Dimanapun kita membutuhkan perisai ini, yaitu firman Tuhan. Sekarang pilihan ada dalam hidup kita, saudara. Apakah pagar perlindungan Tuhan itu saudara akan biarkan terbuka atau tertutup? Kalau saudara mau menjaga pagar perlindungan Tuhan tetap ada dalam hidup kita, maka saya ingatkan sekali lagi, saudara. Satu, setiap hari kita harus menguduskan diri dari pencemaran dosa. Yang kedua, segera menutup celah-celah yang dapat dimasuki setan atau iblis. Jangan diberi kesempatan. Misalnya jika kita marah, jika kita punya masalah keluarga, jika kita dilukai orang sehingga kita kepahitan, segera atasi semuanya. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, bentengi hidup kita dengan selalu duduk di hadirat Tuhan setiap hari. Ya, dalam lindungan yang maha tinggi, setiap hari kita duduk di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, lindungi seluruh hidup kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perisai hidup kita. Saya yakin kalau saudara mempraktekkan prinsip-prinsip firman ini 1-4 ini, maka pagar pelindungan Tuhan selalu ada pada kita. Kecuali Tuhan izinkan ada ujian iman seperti Tuhan menguji Ayub, maka pagar itu tetap buka. Namun jika toh Tuhan mengizinkan membuka pagar kita, Tuhan tahu iman kita itu takarannya pasti kuat melawan ujian itu, kita pasti menang. Karena itu jangan khawatir, saudara. Namun lebih dari itu, ya, yang terpenting kita melakukan 4 hal tadi itu, agar pelindungan pagar Tuhan itu selalu ada pada kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kiranya setiap firman yang sudah sampaikan pada saat ini tidak menjadi sebuah berita mimbar, tidak menjadi sebuah pengetahuan, namun kalau saudara mau menjadi sebuah kuasa dalam hidup saudara, praktekkan, ya, praktekkan, menguduskan hidup kita setiap hari dari dosa. Celah-celah setan ditutup. Kalau ada gangguan-gangguan dalam kehidupan kita, ya, tiap hari kita duduk di hadapan Tuhan, tiap hari kita pagari dengan firman Tuhan menjadi perisai hidup kita, maka saya yakin saudara akan bisa melewati masa sukar ini dengan anugerah kekuatan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah selalu ada dalam pengurapan. Firman yang kami dengar tidak menjadi sebuah pengetahuan,
namun menjadi sebuah rema, menjadi kuasa dalam hidup kami. Karena Tuhan, tolong kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi mampukan kami untuk merenungkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar situasi masa sukar ini yang Tuhan izinkan terjadi, kami tetap ada di dalam pagar perlindungan Tuhan. Kami percaya kami akan selalu menjadi orang-orang yang menang dan bisa melewati masa-masa sukar ini, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Mari Engkau menolong setiap umat yang telah mendengar, apapun persoalannya Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau tolong satu persatu, agar dalam kehidupan mereka selalu mendapat anugerah pertolongan-Mu, dan mereka menjadi saksi-saksi-Mu tengah-tengah dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, biar Engkau saja dipuji, disembah, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita bisa bertemu minggu depan dalam pengurapan yang lebih besar, dan Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Amin dan shalom.